Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Oke, jadi di opening perkuliahan kali ini saya sengaja menyanyikan lagu Ibu Pertiwi karena menurut saya lagunya itu agak sedikit relate dengan topik perkuliahan kita pada kali ini, yaitu rural tourism atau pariwisata pedesaan yang dimana desa itu masih menyimpan kekayaannya, hutan, gunung, sawah, gitu kan masih mendeskripsikan sebuah pedesaan yang kaya gitu. Oke, biar nggak terlalu monoton aja sih perkuliahan kita hari ini. Oke, jadi di topik ini saya akan mempresentasikan PPT yang dibuat oleh kakak tingkat kalian angkatan 2019. Ada Vina Nurmala, Lia Santika Sari, Mazela Hanum Paradila, dan Nadia Azahra. Saya sengaja memilih PPT yang mereka buat karena menurut saya kontennya cukup lengkap dan cukup jelas gitu. Jadi saya akan mempresentasikan PPT dari mereka. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah apa sih sebenarnya pariwisata pedesaan itu atau rural tourism itu apa gitu. Nah, jadi rural tourism itu merupakan segala bentuk pariwisata yang menunjukkan kehidupan, seni, budaya, dan warisan di lokasi pedesaan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat lokal secara ekonomi dan sosial serta memungkinkan interaksi antara para wisatawan dengan penduduk lokal untuk memperkaya pengalaman wisata mereka. Nah, jadi pariwisata pedesaan itu ya menunjukkan atau memanfaatkan gitu sumber daya yang ada di desa mulai dari kehidupan lokalnya, seninya, budayanya sehingga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat lokal untuk secara ekonomi mereka dan juga secara sosialnya juga dan memberikan manfaat juga kepada para pengunjung yang datang ke sana dengan mereka mendapatkan pengalaman ilmu gitu. Jadi itu dia yang disebut dengan pariwisata pedesaan atau rural tourism. Oke, kita lihat dulu perkembangan pariwisata pedesaan itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi awal mula pariwisata pedesaan itu dimulai dari tahun 1950-an sampai 1980-an yang dimana pada saat itu kegiatan kepariwisataan telah mengalami perkembangan dan sudah menjangkau ke wilayah pedesaan. Sehingga pada saat itu wisatawan memiliki pilihan baru untuk berwisata yaitu objek wisata dan daya tarik pedesaan. Nah, selanjutnya pada tahun 70-an ya, di tahun ini kunjungan wisatawan itu mulai meningkat dan mulai dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti ekowisata yang menawarkan daya tarik pertanian, terus budaya desa, kerajinan, dan peristiwa-peristiwa tradisional. Nah, itu yang ditawarkan oleh wisata desa kepada para pengunjung.
Nah, di tahun 90-an mulai dikembangkan, mulai muncul konsep pengembangan pariwisata pedesaan yang berkelanjutan, serta mulai dibentuk lembaga-lembaga khusus untuk wisata pedesaan. Nah, dengan berkembangnya konsep pengembangan pariwisata desa tersebut, sehingga mulailah dikenal yang namanya desa wisata hingga kini. Dan di tahun 2000-an, pemerintah benar-benar mulai fokus mengembangkan desa wisata yang dimana itu diawali dengan peluncuran program ya, program PNPM gitu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang itu diberikan kepada desa-desa yang mau mengembangkan desanya ke arah desa wisata. Dan saat ini di tahun 2021 ya, sudah menjadi prioritas bagi Kementerian Pariwisata ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang dimana wisatawan sekarang lebih cenderung memilih objek wisata yang di lapangan terbuka gitu kan, ya salah satunya adalah desa wisata gitu. Nah, desa wisata memiliki segalanya, mulai dari alam, gunungnya, lautnya, dan lain sebagainya, dan benar-benar menjadi program prioritasnya Bang Sandi ya sebagai menteri pada saat ini gitu. Nah, itu perkembangan dari pariwisata pedesaan hingga dari tahun 50-an sampai sekarang saat ini gitu. Oke, sekarang kita mau melihat karakteristik ataupun ciri dari rural tourism tersebut. Nah, jadi ada beberapa karakteristik ya ataupun ciri-ciri yang menandakan sebuah desa itu dikatakan sebagai desa wisata. Yang pertama itu penduduknya masih memiliki tradisi, ya. Ya, tradisi misalnya kayak tradisi berkebun kah atau tradisi ber, beternak dan lain sebagainya. Nah, tidak jarang ya sekarang desa itu sudah tidak ada tradisi lagi gitu. Jadi itu sudah tidak bisa dikembangkan lagi untuk menjadi desa wisata gitu. Terus budaya yang relatif masih asli gitu. Nah, budaya-budaya yang ada di sana itu kayak budaya seni, pakaian, makanan, semua itu masih asli gitu. Jadi biasanya desa wisata itu menawarkan daya tariknya ya budaya tadi gitu. Yang berikutnya adalah sumber daya alam atau lingkungan yang masih terjaga, yang masih asri, yang belum dijamah gitu kan, benar-benar masih hijau, fresh gitu. Selanjutnya, adanya fasilitas seperti sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Ya, meskipun dikatakan desa ya, tapi setidaknya untuk desa wisata, untuk dikatakan sebagai desa wisata sudah ada setidaknya sarana transportasi ya, transportasi umum lah gitu. eh, Transportasi umum ya seperti becak lah atau nggak mesti yang harus mewah, yang penting ada sarana transportasinya, terus ada jaringan telekomunikasinya ke sana, dan juga sarana kesehatan ya kayak balai desa ataupun rumah bidan gitu kan di desa-desa, dan juga harus ada akomodasi atau homestay-nya, itu baru dikatakan sebagai sebuah desa wisata. Nah, yang selanjutnya ada jumlah penduduk atau populasi di lokasi masih sedikit atau kurang dari 2.000 jiwa biasanya ya. Jadi desa wisata itu belum belum padat biasanya, belum terlalu padat penduduknya. Terus yang keenam, daya tarik utama adalah budaya pedesaan, dan memang iya budaya pedesaan yang dijual yang menjadi daya tarik untuk wisatawan. Dan yang terakhir adalah makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial. Itu merupakan daya tarik yang benar-benar memikat ataupun yang menjadi perhatian oleh wisatawan sehingga mereka datang berkunjung ke sana. Jadi itu karakteristik ataupun ciri dari sebuah desa untuk dikatakan sebagai desa wisata atau rural tourism. Oke, nah di sini kita lihat kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di desa wisata. Yang pertama adalah kegiatan budaya. Nah, kegiatan budaya ini contohnya kayak melihat festival atau parade ya, terus melihat seni rakyat lokal gitu. Jadi, karena memang ya jualan ataupun daya tarik desa itu budayanya gitu.
Ini contohnya misalnya kayak di eh, gimana ya contohnya yang masih ya di Danau Toba ya di Tomok gitu kan masih kalau misalnya kita pergi ke Danau Toba ke Pulau Samosir gitu kan masih masih menampilkan kayak seni tari tortor gitu kan dan jadi itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Terus yang berikutnya adalah aktivitas air, itu kayak memancing, terus wisata di sungai kayak arung jeram, bermain kano, nah itu. Ini contohnya kayak saya baru ini dari Webesay rafting ya, itu juga salah satu aktivitas air yang bisa dilakukan di desa wisata. Dan berikutnya adalah kegiatan pasif kayak fotografi, studi alam maupun rekreasi di lingkungan desa. Ini bisa dilakukan ya apalagi yang orang-orang yang fokus ya concern di bidang fotografi dia sangat suka sekali ke desa-desa untuk mengambil foto ya foto adat ataupun budaya dari desa tersebut, foto kulinerinya gitu kan, foto keindahan alamnya gitu. Yang berikutnya adalah wisata kuliner. Ini juga makanan khas dari desa tersebut ya. Setiap desa itu pasti ada makanan khasnya gitu. Jadi bisa kita menikmati makanan-makanan khas kuliner dari desa tersebut. Dan yang terakhir adalah kegiatan tour kayak mencakup kegiatan pariwisata seperti hiking atau trekking ya, menunggang kuda, bersepeda, terus liburan di hutan kayak apa ya namanya ya, hmm, jelajah hutan gitu dan serta tur desa ya atau keliling-keliling desa ya kayak melihat perumahan-perumahan di desa tersebut yang mungkin masih masih apa namanya desanya itu rumah-rumahnya masih rumah-rumah adat dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ataupun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan di desa wisata. Nah, yang berikutnya adalah kita melihat dampak positif dan dampak negatif dari adanya desa wisata. Nah, kita mulai dulu dari dampak positifnya. Yang pertama, yang pasti adalah menjadi sumber pendapatan dan alternatif tambahan bagi masyarakat di pedesaannya. Jadi dengan adanya desa wisata itu dapat menjadi sumber pendapatan ya. Misalnya kayak pembuatan paket dengan wisatawan datang ke sana membeli paketnya mereka tentunya akan membayar paket tersebut. Nah, di dalam paket tersebut kan biasanya udah termasuk kayak jasa guide-nya, terus makanannya, terus oleh-oleh. Nah, tentunya itu nanti akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan gitu. Terus yang berikutnya adalah menciptakan lapangan pekerjaannya tadi dengan menjual paket wisata desa kan nanti akan ada tour guide, akan ada yang memasak buat makanan. Nah, itu secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Secara langsung maksudnya menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang berikutnya adalah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan melestarikan industri kerajinan tangan dan cindera mata. Ya, seyogyanya dengan adanya desa wisata dapat melestarikan industri ya, kayak kerajinan tangan yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh kayak kain tenun gitu kan, cindera mata kayak pakaian-pakaian kayak apa namanya ikat terus selendang kain gitu gitu itu bisa menjadi cindera mata. Terus menjadi pemacu pembangun infrastruktur desa. Nah, ini juga dampak positif ya dengan dibuatnya desa tersebut menjadi desa wisata, otomatis eh, pembangunan juga akan secara tidak langsung mengikuti ya dengan berdatangnya wisata. Nanti pemerintah mulai melirik biasanya gitu ya. Nah, dengan melihat kemajuan desa tersebut, oh ternyata perlu dibangun ini nih, perlu dibangun ini, perlu difasilitasi ini. Nah, itu akan memacu pembangunan infrastruktur desa. Terus yang berikutnya adalah membangkitkan kembali budaya lokal. Nah, budaya-budaya lokal yang selama ini mungkin bisa sudah mulai terlupakan dengan adanya wisatawan yang mereka mau melihat budaya tersebut, ya secara mau tidak mau harus ditampilkan lagi karena memang itu yang mau dilihat oleh wisatawan gitu kan.
Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan standar hidup masyarakat setempat. Nah, kayak ekonominya, sosialnya. Kan kalau misalnya ekonomi ya mereka mendapatkan pendapatan, kayak sosial mereka mulai dikenal banyak orang, desa tersebut mulai terkenal gitu kan. Oke, sekarang kita melihat dampak negatifnya ya. Segala sesuatu pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif ya gitu. Jadi desa wisata juga ternyata memiliki dampak negatif. Yang pertama di sini adalah kesempatan menyalahgunakan budaya masyarakat setempat dan populasi budaya. Nah, ini kerap terjadi ya. Jadi terjadi eh, komersialisasi lah bahasanya seperti itu. Jadi sebaiknya itu tidak terjadi ya. Jangan menyalahgunakan budaya setempat untuk hal-hal yang tidak baik gitulah. Jadi digunakan harusnya sewajarnya gitu. Hmm, Terus penggunaan sumber daya yang berlebihan dan fasilitas lokal akan menyebabkan populasi dan kerusakan. Ini juga sering kerap kali terjadi di desa wisata yang harusnya masih asri, tapi dengan penambahan fasilitas yang berlebihan sehingga merusak gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini kerap kali terjadi. Terus pembangunan infrastruktur, metode pengelolaan limbah yang tidak tepat menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan pada ekologi. Ini juga kerap kali terjadi karena tidak ada apa namanya ya, tidak ada studi lah seperti itu dengan pembangunan infrastruktur yang berlebihan dan pengolahan limbah itu tidak diatur dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang berikutnya adalah pelecehan seksual pada wanita lokal, kecanduan narkoba oleh pemuda setempat. Ini juga menjadi salah satu kekhawatiran ya, salah satu dampak negatif ya bagi desa uh, karena ini bisa jadi disebabkan karena pengaruh wisatawan ya gitu. Jadi bisa jadi masyarakat lokal itu terpengaruh gitu. Nah, ini kerap kali terjadi. Jadi di desa-desa wisata misalnya kayak banyak perempuan-perempuan di sana malah memanfaatkan situasi dengan menjadi PSK kepada tamu-tamu yang datang gitu kan. Terus juga ya tamu-tamu yang datang kan datang dari berbagai daerah bahkan dari berbagai luar negeri gitu kan. Jadi situasi dan kondisi tersebut disalahgunakan biasanya oleh masyarakat desa. Dan yang berikutnya adalah eksploitasi penduduk lokal atas nama pariwisata. Ini juga kerap kali terjadi dengan mengatasnamakan pariwisata segala sesuatunya itu di apa namanya dilakukan dengan semaunya gitu, menghalalkan segala segala cara atas nama pariwisata. Ini juga sering terjadi. Jadi itu dampak negatifnya. Nah, berikut tantangan yang akan ditemui pada saat kita mau mengembangkan pariwisata pedesaan. Yang pertama itu adalah pelestarian dan pelingkungan lingkungan sumber daya alam dan budaya. Ini merupakan tantangan yang besar ya bagi kita. Mungkin kalian nanti yang akan menjadi sumber daya pariwisata yang mau mengembangkan sebuah desa wisata, ini merupakan tantangan yang sangat besar ya. Sebisa mungkin kita dalam mengembangkan pariwisata pedesaan itu tetap melestarikan lingkungan, sumber daya alam dan budaya lokal. Jangan sampai tergurus, jangan sampai dikomersialisasi secara berlebihan gitu kan. Jangan sampai dinodai lah seperti itu budaya-budayanya. Terus masyarakat terkait hukum dan tata guna lahan ini juga menjadi tantangan ya. Biasanya di desa wisata kan banyak apa namanya, tanah-tanah yang tidak boleh dilewati karena memang tidak semua masyarakat desa itu kan sepemahaman ya, dia mau diadakan desa wisata di lokasi tersebut, tidak semua sepemahaman sehingga kadangkala dia nggak mau lokasi ataupun tanahnya itu dipakai untuk aktivitas wisata dan lain sebagainya. Terus kayak tata guna lahan juga jangan sampai ini berubah misalnya yang awalnya persawahan sehingga berubah total menjadi fasilitas untuk menangani wisata. Ini jangan sampai terjadi. Sebaiknya benar-benar di apa namanya dikaji jika kita menggunakan lahan-lahan di desa wisata.
Terus yang berikutnya adalah kurangnya tenaga kerja terlatih di industri pariwisata yang namanya di desa ya, yang cenderung biasanya pendidikan di desa itu kan tidak tinggi ya masyarakatnya. Jadi ya kurang tenaga kerja yang terlatih biasanya. Jadi ya tantangannya itu ya kalau mau mau mengembangkan sebuah desa wisata ya kita harus memberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat desa agar menjadi tenaga kerja yang terlatih seperti itu. Dan yang berikutnya adalah infrastruktur yang buruk dan dukungan keuangan yang tidak memadai. Ya, namanya di desa ya biasanya infrastruktur itu sangat minim dan juga keuangan di desa juga tidak cukup untuk membuat atau mendirikan fasilitas-fasilitas. Selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata. Ini juga kerap kali terjadi. Jadi nanti pada saat kita mau mengembangkan pariwisata pedesaan, utamakan keterlibatan masyarakat setempat. Dengan demikian nanti semua akan berjalan lancar. Jangan sampai ada oknum-oknum yang benar-benar hanya mengutamakan keuntungan semata saja gitu. Jangan. Jadi eh, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat harus benar-benar terlibat gitu. Itulah kunci dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Dengan demikian nanti tidak akan muncul yang namanya konflik dan lain sebagainya yang sehingga mengganggu kenyamanan wisatawan. Yang berikutnya adalah tingkat buta huruf populasi lokal ya ini ya ya di desa biasanya masih banyak yang buta huruf yang tidak bisa membaca karena memang tingkat pendidikan juga yang masih rendah, yang relatif rendah. Terus hambatan bahasa juga biasanya ini terjadi, ini menjadi tantangan ya, apalagi kalau misalnya tamunya dari luar negeri ya orang desa biasanya eh, tidak tidak banyak atau bahkan tidak ada yang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Even bahasa Indonesia pun mereka biasanya susah karena ada bahasa daerah yang mereka gunakan sebagai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Ini juga menjadi tantangan besar. Nah, adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama partisipasi aktif dari pemerintah dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu perlu dan partisipasi aktif dari pemerintah itu sangat perlu. Terus perlu menciptakan kesadaran pada masyarakat lokal tentang pentingnya pariwisata pedesaan dan manfaatnya ya. Kita harus memberikan dulu apa namanya sadar wisata kepada masyarakat setempat, menunjukkan kepada mereka apa manfaatnya bagi mereka, apa pentingnya pariwisata pedesaan jika dikembangkan seperti itu. Jadi jangan ujuk-ujuk kita datang ke suatu desa mengembangkan atau kita masyarakat di situ juga dengan mengembangkan tapi tanpa melibatkan masyarakat gitu. Jadi harus benar-benar terlibat semua, dikasih uh, uh, penyadaran wisata kepada mereka sehingga semua sepemahaman. Mendidik wisatawan dengan memberikan pedoman tentang tanggung jawab mereka. Ini juga penting ya. Jadi upaya ini perlu dilakukan pada saat wisatawan datang ke desa wisata, kita perlu mengedukasi mereka. Kita perlu memberitahu kepada mereka rules-rules yang ada di desa dengan mereka harus respect terhadap masyarakat desa gitu. Sehingga nanti tidak terjadi pengaruh-pengaruh negatif kayak tadi kan misalnya pelecehan seksual di desa, terus penggunaan narkoba itu semuanya sebaiknya dihindarkan. Jadi benar-benar harus dididik wisatawannya sebelum mereka datang ke desa wisata tersebut. Terus membangun kepercayaan dan keselamatan dan keamanan ini penting ya untuk dilakukan. Yang terakhir adalah merencanakan pertumbuhan berkelanjutan pariwisata pedesaan dengan mengikuti langkah-langkah mitigasi seperti analisis mengenai dampak lingkungan ya. Kita dapat mengembangkan dalam mengembangkan sebuah desa wisata itu harus benar-benar memenuhi apa eh, harus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan gitu ya kayak analisis dampak lingkungannya harus berjalan, dampak sosialnya, dampak ekonominya semua harus benar-benar dianalisis sehingga memberi manfaat yang lebih positif kepada masyarakat dan juga kepada wisatawan.
Oke, di slide terakhir ini merupakan contoh desa wisata dan temanya ya, yang ada di Indonesia. Contohnya di sini yang tema maritim ada Desa Wisata Bontagula, Bontang, Kalimantan Timur, yang keindahan laut dan aktivitas warga pesisirnya ini merupakan sebuah daya tarik bagi wisatawan. Terus tema yang kedua, tema alam, Desa Wisata Watu Raka ND NTT yang memiliki air terjun, air panas maupun danau yang sangat indah seperti gambar ya. Dan yang terakhir di sini ada tema budaya Desa Ubud Gianyar Bali yang mengangkat unsur seni, musik, tari, kerajinan, lukisan, dan budaya Bali. Dan masih banyak sekali contoh-contoh desa wisata dengan tema-tema tersendiri di Indonesia. Bahkan terakhir di Lampung ya masuk 50 besar yang desa wisata Rigis dengan temanya itu wisata kopi ya, masuk 50 besar untuk menjadi tujuan tujuan wisata di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Oke, itu dia penjelasan untuk materi terkait pariwisata pedesaan atau rural tourism. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan di kelas Zoom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.